Selat Malaka merupakan jalur perdagangan maritim penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Namun, Thailand berencana untuk menyerahkan rancangan Undang-Undang Koridor Ekonomi Selatan untuk proyek jembatan darat kepada Kabinet untuk ditinjau pada bulan September tahun ini. Rancangan undang-undang tersebut diharapkan akan disahkan oleh Majelis Nasional pada bulan April 2025. Proyek jembatan darat ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 27,5 miliar dolar, sekitar 419 triliun rupiah, dan diharapkan menjadi jalur baru pengganti Selat Malaka di masa depan, sehingga mengubah total pola perdagangan maritim di Asia sebagai salah satu jalur perdagangan maritim dunia. Tiongkok telah mempelajari cara untuk mengurangi ketergantungannya pada Selat Malaka. Kini, proyek jembatan darat Thailand telah memberi Tiongkok harapan baru. Pada tanggal 8 Mei tahun ini, Wakil Perdana Menteri Thailand mengusulkan rencana ini selama kunjungannya ke Tiongkok sebagai tanggapan terhadap lebih dari 30 perusahaan Tiongkok yang telah menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dan berharap untuk lebih mempromosikan proyek ini. Namun, pada saat yang sama, Amerika Serikat telah mencoba untuk membuat pemerintah Thailand meninggalkan proyek strategis yang penting ini dengan memberikan tekanan pada proyek tersebut. Dalam video hari ini, kami akan menjelaskan secara rinci mengapa Amerika Serikat ingin memblokir proyek ini serta alasan dan kepentingan strategis dukungan Tiongkok terhadap proyek jembatan darat Thailand. Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Thailand, negara yang terletak di semenanjung Indochina, memiliki letak geografis yang sangat penting secara strategis dalam pelayaran internasional dan geopolitik. Thailand terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan berbatasan dengan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Keunggulan geografis ini menjadikan Thailand sebagai hub utama yang tak tergantikan yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa. Selama bertahun-tahun, pemerintah Thailand mempunyai visi besar untuk membangun sebuah kanal di Thailand Selatan. Kanal ini akan menghubungkan langsung Teluk Thailand dan Laut Andaman, menyediakan jalan pintas bagi pelayaran untuk menggantikan jalur Selat Malaka. Hal ini tidak hanya akan mempersingkat waktu pelayaran kapal tetapi juga mengurangi kemacetan di Selat Malaka. Namun, karena berbagai alasan termasuk biaya ekonomi yang besar, sensitivitas lingkungan hidup, dan politik regional, ide ini belum diluncurkan secara resmi. Pada tahun 2023, pemerintah Thailand mengumumkan proyek jembatan darat yang menarik perhatian seluruh dunia. Inti dari rencana konstruksi proyek ini adalah membangun pelabuhan perairan dalam di Chumpon dan Ranong di Thailand Selatan. Kedua pelabuhan tersebut akan dihubungkan dengan kereta api sepanjang 100 km melintasi Isthmus Muskra, sehingga menghubungkan Laut Andaman ke Teluk Thailand dan mencapai visi interkoneksi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jalur koneksi sepanjang 100 km ini dapat secara efektif menggantikan usulan kanal di Isthmus Muskra yang diajukan beberapa dekade lalu. Rute baru ini akan lebih ekonomis, lebih cepat, dan lebih aman. Namun, tidak mudah untuk membangun proyek jembatan darat ini. Saat ini, keseluruhan proyek diperkirakan menelan biaya 1 triliun baht atau sekitar 27,5 miliar dolar, sekitar 419 triliun rupiah. Penawaran dan konstruksi global diperkirakan akan dimulai pada tahun 2026 dan direncanakan akan resmi dioperasikan sekitar tahun 2030. Saat ini, Thailand sudah mempromosikan undang-undang tentang jembatan darat untuk memfasilitasi pelaksanaan rencana ini di masa depan. Untuk lebih mendorong pelaksanaan proyek jembatan darat, pada tanggal 8 Mei tahun ini,
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Transportasi Thailand mengunjungi Tiongkok dan memperkenalkan proyek jembatan darat senilai hingga 27,5 miliar dolar, sekitar 419 triliun rupiah, ke Tiongkok. Proyek tersebut akan dipromosikan dalam mode KPS, kerjasama publik swasta, dan sektor swasta dapat memperoleh kontrak waralaba selama 50 tahun untuk berpartisipasi dalam pengembangan komersial proyek di sekitar jembatan darat, sebagai negara perdagangan terbesar di dunia. Tiongkok memiliki hampir 50.000 kapal kargo yang harus melintasi Selat Malaka setiap tahunnya. Oleh karena itu, Tiongkok selalu berharap dapat menemukan rute yang dapat menggantikan Selat Malaka untuk meningkatkan kenyamanan transportasi di bidang ini. Dalam konteks ini, Tiongkok sangat bersedia untuk membangun proyek jembatan darat dengan Thailand. Dari informasi publik saat ini, proyek tersebut juga telah menarik kesediaan lebih dari 30 perusahaan Tiongkok seperti China Ocean Shipping, China Harbour, dan China Railway International. Proyek jembatan darat Thailand bukan hanya sekedar sebuah proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan berdampak besar pada perekonomian dan status geopolitik Asia secara keseluruhan dan Thailand. Menurut perkiraan lembaga-lembaga Thailand, setelah proyek jembatan darat mulai digunakan pada tahun 2030, akan memberikan kontribusi 2,2% terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand pada tahun pertama, 4,8% pada tahun kedua, dan akhirnya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,5% ini setara dengan sekitar 27 miliar dolar, sekitar 411 triliun rupiah, dalam manfaat ekonomi. Selain kontribusi langsung terhadap PDB, proyek jembatan darat juga akan menciptakan 280.000 lapangan kerja di Thailand yang mencakup berbagai bidang seperti konstruksi, transportasi, logistik, dan industri. Pada saat yang sama, sejumlah besar lapangan kerja ini akan menarik perhatian investor internasional dan dapat menjadikan Thailand sebagai pusat produksi dan bisnis yang makmur. Setelah proyek tersebut dipromosikan, Thailand tidak hanya akan meningkatkan perekonomian dalam negeri tetapi juga menjadi bagian penting dari peta perekonomian Asia. Selain itu, Selat Malaka selalu menjadi jalur air penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, membawa sekitar 40% volume perdagangan dunia dan sekitar 100.000 kapal melintasinya setiap tahunnya. Namun, jalur air ini rata-rata mengalami lebih dari 60 kecelakaan laut per tahun. Selat Malaka diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimumnya pada tahun 2030. Jika terjadi kemacetan, hal ini dapat berdampak serius pada perekonomian global. Sekian video kali ini, semoga bisa menambah sedikit wawasan kita. Kalau ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.